Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Kita masih membahas seputar Malaysia Masters 2025. Oke sobat, di video ini seperti biasa kita akan melihat hasil di babak semifinal, dan juga kita akan tengok sedikit untuk daftar finalis Pro 2 Malaysia Masters 2025. So mari kita bahas informasi selengkapnya. And then here for the Malaysians. They've got there number 1 on the HSBC BWF World Tour. Nah ini dia teman-teman, sangat disayangkan sekali ya, kita semua mungkin kecewa atau apapun itu ya ekspresi kalian. Yang pastinya wakil kita satu-satunya yaitu Apriani Rahayu Febi Setianingrum harus takluk di babak semifinal teman-teman. Mereka takluk atas melawannya dari China teman-teman. Meskipun sempat menang di game pertama dengan skor 12-21, sempat memberikan harapan, namun sangat disayangkan ya, di dua game penentu berikutnya pasangan China benar-benar luar biasa mendominasi. Bahkan mereka menang dengan skor yang sangat telak teman-teman ya. Game kedua dengan skor 21-7 dan game ketiga dengan skor 21-9. Ada apa dengan badminton kita teman-teman ya? Ini sebuah prestasi yang bisa dibilang ada sedikit kemunduran ya dibandingkan dengan tahun lalu. Di Malaysia Masters itu kita sampai di babak final di sektor ganda campuran satu wakil, namun akhirnya kalah di final ya. Jadi harus puas sebagai runner up. Nah tahun ini langkah badminton Indonesia hanya terhenti di babak semifinal. Bener-bener ya inilah kenyataannya teman-teman. Kalian boleh berekspresi seperti apapun, yang pasti tetap dalam koridor yang baik ya dan sopan ya. Mau komen juga boleh, mau mengkritisi juga boleh, mau apapun, tapi yang pasti tetap perhatikan ada batasannya. Oke sobat BL, mari kita lihat. Ini dia daftar finalisnya, dan bener-bener ini pemandangan yang gimana ya saya mau bilangnya, bisa dibilang pemandangan biasa atau pemandangan yang tidak enak dilihat ya, karena hampir semuanya adalah bendera China teman-teman ya. Di babak final nanti dari sektor ganda campuran itu mempertemukan sesama pasangan China ya. Feng Jiaje Huang Dongping akan menghadapi Jia Zebang Wei Yangxi, dan ini pasangan ini diutak-atik terus pasangan China. Kita sampai bingung ya seperti apa kekuatan mereka ya, nggak bisa tertebak dan selalu mendominasi. Nah di nomor tunggal putri ya, woman single akan jumpa juga sesama pemain China ya, yaitu Han Yue akan menghadapi Wang Ziyi ya. Benar-benar. Dan lagi-lagi di sektor ganda putri ya, yaitu Liu Sheng Su Taning mengalahkan Apriani Febi akan menghadapi Jia Yifan Sang Susian yang mengalahkan pasangan tuan rumah Perlitan Tinamura di Talam, yang notabene Jia dan Zhang ini, Jia Yifan dan Zhang Susian ini adalah pasangan baru menurut saya, kalau saya tidak keliru ya teman-teman ya. Mereka baru dipisah ya, yaitu khususnya Jia Yifan dipisah dengan Cheng Qizhen yang mereka adalah pasangan nomor 1, dipisah dipasangkan dengan Zhang Zuoxian, dan akhirnya tembus Super 500 di final menghadapi rekan mereka sebagai pasangan nomor 1. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus lah buat China ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, motivasi buat badminton kita deh. Ada sobat badminton lovers yang bilang mungkin para pelatih kita harus pergi nonton para pemain China latihan seperti apa biar bisa diterapkan di badminton kita ya. Oke, dan kita bergeser ke sektor tunggal putra. Nah, di sini lagi-lagi ada bendera China teman-teman ya, dan itu akan menghadapi pemain dari India ya, yaitu Kidambi Srenika. Dan feeling saya ya teman-teman, dengan sudah usianya lebih senior ya, dengan akan menghadapi Li Shifeng, saya sih akan mungkin menaruh di Li Shifeng ya. Mungkin 80-20 ya untuk prediksi saya. Jadi kalau seandainya Li Shifeng menang teman-teman, Malaysia Masters China akan mengamankan 4 gelar ya teman-teman, di 4 nomor. Wow, kita beri aplaus. Aduh. Kita harus memuji negara lain kah? Sorry teman-teman, itu versi orang biasa ya. Jadi sekali lagi jangan marah ya, bebas berekspresi. Jadi sekali lagi kita lihat, jadi ada 3 nomor sudah dipastikan gelar dikunci oleh pemain China. Kemudian satu lagi yaitu di sektor tunggal putra, dan kemungkinan besar juga akan dikunci oleh China ya. Dan satu-satunya sektor yang sedang kita nantikan ini menarik ya,
yaitu sektor ganda putra. Ini ada peluang untuk mempertemukan sesama pemain tuan rumah, pemain ganda putra Malaysia ya. Ada Main Weng Chong, Kai Bun Tae ini mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Kemudian ada satu lagi pasangan Malaysia ganda putra, itu Aroncia Sowoyik, yang akan berjuang menghadapi pasangan Denmark ya. Saya lupa lagi namanya, nggak hafal lagi saya. Pokoknya pasangan Denmark, Dedis dari Denmark ya. Dan saya sangat yakin ya pasangan Malaysia ini harusnya bisa mengalahkan pasangan Denmark ini, sehingga tercipta final sesama pemain Malaysia dari sektor ganda putra. Dan mungkin teman-teman yang lebih tahu ya, untuk Man Wei Cheng Kai Bun Tae ini dilatih oleh Harry Ipe juga atau tidak. Nah, kalau seandainya dia dilatih oleh Harry Ipe, berarti ini harus diakui, ini dampak kehadiran Harry Ipe itu terlihat sekali ya untuk pemain-pemain Malaysia, khususnya ganda putra ya. Yang kita tahu Aroncia Sowoyik kemarin habis juara di Thailand Open, kemudian di Malaysia Master mereka sudah tembus semifinal, dan kemungkinan juga untuk mereka melangkah ke final. Dan bisa jadi ganda putra kembali akan juara di Malaysia Master, di ganda putra Malaysia, bukan ganda putra Indonesia ya teman-teman ya. Dan seandainya kalau mereka juara lagi, ini saya pikir PBSI harusnya gigit jari sih, sudah melepas Harry Ipe ya. Sebuah blunder menurut saya ya. Untuk versi atau untuk sejauh pengamatan orang biasa, ini blunder menurut saya. PBSI blunder melepas pelatih berkelas ya, Coach Irwansyah, Harry Ipe ya, Nova misalkan, itu ya harus kita akui sedikit blunder. Atau menurut teman-teman seperti apa? Silakan kalian komen di kolom komentar. Oke sobat, itu untuk Malaysia Master kita lupakan, tidak ada wakil kita di final. Dan next turnamen ini lebih bergengsi lagi, Super 750 ya, KFF Singapore Badminton Open 2025 teman-teman, dan akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 1 Juni ya. Turnamen penutup di bulan Mei dan sampai dengan awal bulan Juni ya. Seperti apa nanti pemain kita ya, kita doakan saja. Dan update untuk pemain kita akan saya update selambat-lambatnya hari besok. Mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk wakil kita yang turun, karena sangat sedikit saya lihat wakil kita yang akan turun di badminton. Bahkan ada yang komen, jauh sekali kah ke Singapura sehingga wakil kita sedikit yang dikirim ke sana. Ya nggak tahulah seperti apa. Oke, merah putih gagal berkibar di Kuala Lumpur. Jangan pernah bubar dukungan kita semua ya lur ya. Terus dukung pemain kita, semoga next turnamen badminton kita bisa meraih sukses. Dan badminton kita yang sedang sakit ini semoga dapat dengan cepat menemukan ramuan untuk menyembuhkan sakit ini. Oke, sepakat teman-teman ya. Sekian informasi kali ini seputar Malaysia Master dan seputar badminton kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, karena kalian sedang berada di channel Orang Biasa, bukan pengamat tapi penikmat. Bye-bye.